Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Andi Shalini dan saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas Ibu Amalia Adeninggar Widyasanti atau Ibu Winnie. Halo Ibu Winnie, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Sasa? Baik Bu Winnie. Bu Winnie, kita tahu bahwa di tengah berbagai tantangan ekonomi, ternyata capaian ekonomi Indonesia di kuartal 2 secara spasial ini cukup positif. Dan bahkan dikatakan ekonomi biru ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Nah sebetulnya apa sih Bu konsep ekonomi biru ini dan kenapa disebut sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru? Jadi begini, pertumbuhan ekonomi Indonesia kan saat ini berkisar 5% dan kalau kita tahu 2024 di kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,05%. Ini pencapaian yang sudah baik karena dalam 20 tahun ke belakang Indonesia bisa menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%. Hanya pertanyaannya kan 5% buat Indonesia ke depan itu tidak cukup. Nah, oleh sebab itu kita harus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya kita harus tumbuh antara kisaran di atas 5%, bahkan target kita antara 6 sampai 7% untuk 20 tahun ke depan. Nah, untuk kita bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain kita mau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pasti kita harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dari mana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi? Ada beberapa sebenarnya. Antara lain kita harus mendorong industrialisasi. Yang kedua, jasa yang bernilai tambah tinggi itu harus kita terus kembangkan. Dan satu lagi yang potensial untuk ekonomi Indonesia ke depan, itu yang tadi Mbak Sasa sebut adalah ekonomi biru. Mengapa ekonomi biru ini menjadi potensi dan peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara Nusantara, negara kepulauan yang 65% areanya terdiri dari laut. Nah, tetapi potensi laut ini belum kita optimalkan dengan baik. Padahal kita tahu kalau sumber daya laut ini kita manfaatkan secara ekonomi, ini bisa menjadi sumber pertumbuhan baru buat perekonomian Indonesia ke depan. Contoh, ini yang hari ini di dalam sesi yang kita selenggarakan di tengah-tengah high level forum multi stakeholder partnership adalah bagaimana blue economy ini menjadi sources atau new engine of Indonesian economic growth dan perlu transformative effort. Ya, jadi perlu upaya yang transformasi dan perubahan paradigma. Kalau kita katakan blue economy, itu kan bukan hanya satu sektor perikanan, tetapi blue economy ini mencapai berbagai sektor yang kita sebut dengan multi-sektor. Ada pariwisata, ada industri manufaktur yang berbasis sumber daya laut, ada kemudian bioteknologi, ada juga pariwisata yang bisa menciptakan aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pesisir dan kawasan yang memiliki laut ataupun pantai yang indah. Nah, ini yang memang kita ingin rubah paradigmanya, kita ingin memanfaatkan potensi yang kita miliki tapi belum dioptimalkan selama ini. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi harus inklusif dan berkelanjutan, maka blue economy inilah jawabannya. Kalau terkait dengan transformative change tadi, ada perubahan paradigma. Nah perbedaannya apa sih Bu pengelolaan sumber daya laut yang ada saat ini dengan dibandingkan dengan pemanfaatan ataupun menggunakan konsep ekonomi biru ini? Iya, jadi perubahan paradigmanya ini adalah kita perlu menciptakan nilai tambah dari sumber daya laut yang kita miliki. Jadi jangan hanya puas dengan menangkap ikan lalu menjual ikan segar walaupun harganya mahal, tetapi
tidak sekedar itu, banyak lagi aktivitas ekonomi yang bisa kita tumbuhkan dan bisa kita kembangkan apabila kita mau masuk kepada sektor pengolahan yang berbasis kepada sumber daya laut yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu Indonesia kan sudah memiliki Indonesia Blue Economy Roadmap. Ini Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup advance dalam penyiapan, perencanaan, dan pengembangan blue economy dibandingkan negara lain. Indonesia termasuk pionir yang memiliki roadmap dari blue economy. Dan Indonesia pun juga menggulirkan inisiatif blue economy di kawasan ASEAN pada saat keketuaan Indonesia tahun lalu. Dan bahkan Indonesia betul-betul menjadi champion di kawasan ASEAN untuk blue economy. Nah, ini Indonesia yang mempunyai inisiatif tahun lalu dan dilanjutkan oleh Laos, karena tahun ini Laos menjadi tuan rumah dan kepemimpinan ASEAN tahun 2024. Tapi terus kita bersama-sama dengan negara ASEAN saling bahu-membahu menggulirkan blue economy. Nah, saya mau sampaikan di mana perubahan paradigmanya. Blue economy ini ada yang baik yang kita tuangkan di dalam peta jalan blue economy Indonesia ataupun blue economy yang di ASEAN. Itu kita ada 3 pilar, 3 prinsip. Jadi blue economy itu prinsip pertamanya adalah value creation. Ya, jadi creating value added. Nah, ini makanya kita angkat di dalam sesi yang tadi pagi, thematic session tadi kan. Yang kedua adalah inclusiveness. Dan yang ketiga adalah sustainability. Jadi blue economy adalah salah satu cara kita untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ke depan, tetapi sekaligus memastikan upaya yang kita lakukan ini inklusif dan berkelanjutan gitu ya. Kita tidak boleh merusak lingkungan laut jelas. Karena di dalam blue economy juga, di dalam roadmap kita juga punya target selain meningkatkan kontribusi dari maritime economy terhadap PDB Indonesia dari 7,9% saat ini mau kita naikkan 2 kali lipat menjadi 15% di tahun 2045. Tetapi juga ada target bagaimana kita menjaga ekosistem laut. Atau dengan kata lain marine protected areas-nya kita targetkan 30%. Nah, tentunya dengan pendekatan baru ini kita ingin merubah paradigma dari para stakeholder. Mari kita sama-sama membangun blue economy di Indonesia dan juga nanti di ASEAN supaya potensi laut ini bisa termanfaatkan untuk peningkatan ekonomi Indonesia ke depan, tetapi inklusif dan berkelanjutan. Perubahan paradigma ini penting karena supaya masyarakat, para pelaku pembangunan, pemerintah sendiri maupun pihak swasta itu bisa bersama-sama mengembangkan blue economy. Nanti akan saya kasih contoh-contoh bagaimana contoh konkret dari pengembangan blue economy yang inovatif, menciptakan nilai tambah, bahkan orang tidak terpikir kalau produk itu bisa jadi bahwa ikan itu yang harganya murah sekali bisa menjadi produk yang sangat berharga. Nah, oke, artinya dalam roadmap ini juga sudah dicanangkan ya Bu beberapa contoh yang tadi Ibu sampaikan juga. Ini gambarannya seperti apa Bu? Contoh-contoh yang kira-kira bisa memberikan added value juga. Ya, jadi di dalam roadmap itu adalah peta jalan, artinya bagaimana langkah-langkah kita untuk mengembangkan blue economy. Tapi pada saat kita mulai mengimplementasikan roadmap tersebut, tentunya kita bekerja sama dengan para pihak, terutama private actors atau pelaku bisnis, itu kemudian kita saling berbagi dan memberikan inspirasi
bahkan pelaku bisnis itu memberikan inspirasi ke pelaku bisnis lain, ternyata ini bisa dilakukan. Ini contoh. Saya sudah juga bikin ini beberapa inovatif blue economy products from Indonesia. Ini ada brosur yang sudah kami siapkan. Brosur ini adalah untuk mengubah mindset dari kita semua bahwa ternyata dari ikan yang harganya murah, Rp800 per kilo, yang ikan kecil-kecil begitu, kalau diolah itu bisa menjadi susu ikan. Nah, ini ada susu ikan di sini. Jadi susu ikan ini ternyata adalah susu yang bisa menjadi substitute atau pengganti susu sapi. Tetapi kelebihannya adalah susu ini mengandung omega 3 dan omega 6, omega 9 karena berasal dari ikan. Kedua, ikan itu ada di mana-mana di Indonesia. Artinya, dengan kita mengembangkan produk susu ikan, kita bisa mengoptimalkan potensi lokal. Karena ikan itu ada di mana-mana di Indonesia dan lokal bisa kemudian mengolahnya dan untuk memenuhi kebutuhan susu protein di daerahnya tersebut. Ini salah satunya. Kedua, ikan atau tripang itu berpotensi untuk menjadi produk kolagen yang harganya ribuan kali lipat dari harga tripang. Keempat, kita juga bisa mengolah seaweed menjadi bioplastik. Ya, karena seaweed biasanya sekarang kita ekspor dalam bentuk seaweed mentah ke negara lain, terutama ke Cina, dan Indonesia sebenarnya merupakan produsen seaweed kedua terbesar di dunia setelah Cina. Tetapi saat ini kita hanya menjual atau mengekspor seaweed. Kenapa tidak kita olah di dalam negeri, ciptakan nilai tambah di dalam perekonomian kita, kemudian kita buat pabrik-pabrik yang bisa mengolah seaweed menjadi produk turunannya, di mana nanti ini pabrik bisa menciptakan lapangan kerja, bisa memberikan income yang lebih baik buat masyarakat kita, bisa kemudian menyebabkan sektor-sektor terkait lainnya untuk bergerak. Itu yang kita sebut dengan multiplier effect yang bisa kita ciptakan di sini dengan memperpanjang rantai nilai di Indonesia, memproduksi produk turunan di Indonesia dari sumber daya laut yang kita miliki ini akan bisa menciptakan multiplier effect dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ini yang kita mau, ujungnya ini yang kita mau ya. Oke, jadi memang paradigmanya untuk konsep ekonomi biru ini tidak hanya sebatas pada perikanan semata, tapi ternyata begitu banyak yang bisa dimaksimalkan, bahkan pemanfaatan turunnya sangat banyak ya Bu ya. Betul. Nah terkait dengan tantangan Bu, dalam roadmap terkait dengan Blue Economy Framework ini, apakah ada tantangan-tantangan yang patut diantisipasi oleh masyarakat dan juga pemerintah? Sebenarnya tantangan adalah merubah mindset dan paradigma. Dan yang kedua adalah bekerja secara inovatif. Nah, hal tersebut kelihatannya perlu kita terus gaungkan bersama. Kita ubah paradigma bahwa sebenarnya Indonesia bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan mengembangkan blue economy yang pada dasarnya adalah dia multisektor, value creation secara inklusif dan berkelanjutan. Tanpa value creation maka kita akan sulit untuk meningkatkan produktivitas di Indonesia. Tanpa value creation, bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh sebab itu, mari kita berpikir inovatif, kemudian sama-sama bergandengan tangan untuk mengembangkan blue economy di Indonesia. Dan yang ketiga adalah mari kita rubah mindset, rubah paradigma kita. Kekayaan laut yang begitu besar yang dimiliki oleh Indonesia ini adalah anugerah. Tetapi anugerah itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak memanfaatkannya secara optimal dan tidak bisa memberikan kesejahteraan buat rakyat kita. Mari kita jadikan anugerah ini menjadi berkah buat bangsa dan masyarakat kita. Dan blue economy itulah jawabannya. Artinya value creation yang tercipta lewat blue economy ini bisa berpotensi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.